seperti itu ya. Jadi hujan itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kayak gitu. Dan kalian juga sebagian pasti ada yang sangat suka sekali dengan hujan ya. Nah, jadi boleh senang dengan hujan tapi jangan sampai hujan-hujanan. Kenapa? Kalau misalnya kalian hujan-hujanan nanti kalian akan sakit karena kalian nanti akan kedinginan ya dengan air hujan itu. Makanya ketika ada hujan itu lebih baik kita meneduh, diam di tempat yang tidak terkena air hujan kayak gitu. Kalau misalnya kalian terkena air hujan nanti kalian bisa sakit ya kayak gitu ya. Jadi ketika hujan usahakan kalian berdoa ketika hujan. Selanjutnya selain hujan ada petir. Nah tadi kan ada hujan. Nah biasanya petir itu menyambar ke bumi itu ketika sedang hujan, ketika sebelum hujan, atau ketika sesudah hujan. Kadang ada petir kayak gitu ya. Jadi petir itu tercipta dari adanya awan hitam kayak gitu ya, sehingga menyebabkan adanya aliran petir ya. Nah ketika kalian hujan, kenapa kita dilarang untuk hujan-hujanan? Salah satunya adalah karena ada petir. Kalau misalnya kalian tersambar bisa bahaya, bisa meninggal ya. Pokoknya kalian jangan sampai hujan-hujanan, oke? Nah selanjutnya adalah Mister akan menceritakan tentang musim kemarau. Apa? Musim kemarau. Oke, jadi musim kemarau ini adalah kebalikan dari musim hujan. Jika musim hujan itu dari langit turun air, kemudian tanah menjadi basah, udara menjadi segar. Nah musim kemarau ini adalah musim kebalikannya. Jadi musim kemarau ini dimana alam tidak menurunkan air hujan. Jadi ketika alam tidak menurunkan air hujan dalam jangka waktu beberapa waktu, menyebabkan bumi kita ini kekeringan, dan itulah disebut dengan musim kemarau atau musim kering. Jadi daun-daun berguguran kayak gitu ya. Cuaca menjadi semakin panas karena tidak ada air hujan kayak gitu ya. Itulah musim kemarau kayak gitu. Dan di Indonesia sendiri terdapat dua musim. Pertama ada musim hujan, kedua adalah musim kemarau. Nah jadi di Indonesia itu ada dua musim ya, musim kemarau sama musim hujan. Kalau misalnya di negara-negara lain ada yang sampai 4 musim. Ada musim hujan, ada musim kemarau, ada musim gugur, ada musim salju kayak di Eropa. Kalau di Eropa itu ada musim salju. Jadi yang turun dari langit itu bukan air, melainkan butiran-butiran salju kayak gitu ya. Jadi harus tahu bahwa di dunia ini itu ada banyak sekali musim seperti itu. Nah setelah kita mengetahui bahwa adanya siang dan malam, kemudian adanya musim hujan dan juga musim kemarau, selanjutnya Mister akan menjelaskan tentang bencana alam. Jadi selain ada musim hujan, ada musim kemarau, ada juga bencana alam. Jadi bencana alam ini itu sering terjadi ya di muka bumi ini. Banyak sekali hal yang menyebabkan bencana alam. Contohnya apa aja bencana alam nih? Pertama adanya tsunami. Nah tsunami ini disebabkan adanya pasang surut pada air laut. Jadi terjadilah tsunami di mana air meluap ke dataran. Jadi yang ada di dataran, nah jadi yang di daratan itu terkena semua oleh air yang meluap itu. Itulah tsunami, bencana alam tsunami. Biasanya tsunami itu diawali dengan adanya kayak gempa ya, gempa bumi kayak gitu. Jadi gempa bumi dulu di dasar laut, kemudian dari gempa itu menyebabkan adanya tsunami tersebut ya kayak gitu. Jadi selanjutnya adalah adanya gempa bumi. Nah jadi gempa bumi ini disebabkan karena adanya getaran atau aktivitas di dalam bumi, perut bumi kita ini ya. Jadi bumi kita ini tuh di dalam bumi itu banyak sekali
isi-isinya ya berbagai macam. Jadi di bumi itu terdapat berbagai macam gitu ya. Jadi hal itu tuh yang bisa menyebabkan salah satunya gempa bumi ini. Biasanya gempa bumi ini tuh menyebabkan getaran yang sangat besar pada bumi ini ya. Kalian ada yang pernah merasakan gempa bumi? Nah, kalian pastinya sebagian ada yang pernah merasakan gempa bumi. Jadi itu gempa bumi merupakan bencana alam ya. Terus ada juga angin puting beliung. Nah, ini angin puting beliung nih. Jadi angin puting beliung itu atau angin topan ini tuh disebabkan karena adanya perputaran angin. Jadi angin saling berkumpul sehingga membuat sebuah lingkaran kayak gitu ya, sehingga mengangkat semua yang terlewat olehnya. Misalnya nih ada mobil, terus ada puting beliung, terus mobilnya hancur, terus ada rumah hancur kayak gitu ya, itu angin puting beliung. Selanjutnya adalah adanya gunung meletus. Nah, ini merupakan peristiwa alam di mana ketika ada gunung Merapi atau gunung yang aktif ya, terus mengeluarkan larva sehingga terjadilah gunung meletus. Jadi gunung meletus itu terjadi di beberapa gunung yang bisa meletus. Jadi tidak semua gunung bisa meletus ya, harus diingat ya. Hanya gunung-gunung berapi yang bisa meletus kayak gitu ya. Jadi walaupun kita sering banyak melihat gunung, tapi tidak semua gunung itu bisa meletus. Hanya gunung-gunung yang berapi yang bisa meletus kayak gitu ya. Jadi gunung meletus itu merupakan salah satu bencana alam. Nah, itu adalah sebagian dari bencana alam yang harus kita ketahui. Intinya adalah kenapa sih Allah menciptakan bencana alam? Pertama, supaya kita selalu bersyukur kepada Allah bahwa Allah itu yang menciptakan alam semesta ini. Kalau misalnya kita tidak bersyukur, nanti Allah beri peringatan. Peringatannya apa? Peringatannya adalah dengan bencana alam. Makanya kita harus selalu menjaga alam kita. Kita harus menjaga bumi kita. Jangan sampai bumi kita menjadi rusak karena ulah tangan kita yang jahil ya. Jadi ketika ada tanaman nih, jangan kita patahin, jangan kita cabut ya, karena tanaman itu bisa menyerap air sehingga tidak akan terjadi banjir. Nah, seperti itu ya. Jadi anak-anak Mister pokoknya jangan sampai merusak tanaman. Kalau misalnya merusak tanaman nanti bisa banjir. Yang bagus adalah kalian harus menanam tanaman sebanyak mungkin ya. Selain bisa menyegarkan udara, menanam tanaman itu juga bisa mencegah adanya banjir ya. Jadi kalau misalnya ada banjir terus ada tanaman, ada pohon, nanti airnya terserap oleh pohon itu, seperti itu ya, kayak gitu. Jadi intinya supaya kita bersyukur ya dengan adanya bencana alam, kemudian sebagai peringatan supaya kita tidak merusak alam. Nah, itu adalah materi kita untuk pertemuan hari ini. Nah, coba Mister ingin mereview kembali apa aja yang barusan udah Mister jelaskan. Pertama, terkait adanya siang dan malam ya. Jadi ada siang ada malam. Intinya pada siang kita harus bisa mengatur waktu kita ya. Jadi siang harus ngapain, malam harus ngapain ya. Jangan sampai kita tertukar ya antara aktivitas di siang hari dengan di malam hari. Oke, manfaatkan siang hari untuk beraktivitas, lalu malam hari untuk beristirahat dan beribadah. Oke, selanjutnya adalah mengenai hujan. Nah, tadi Mister menjelaskan tentang hujan, bahwa hujan itu merupakan peristiwa alam. Kemudian setelah hujan banyak sekali keberkahan pada hujan. Kita harus bersyukur adanya hujan. Kita berdoa ya ketika ada hujan, dan jangan sampai hujan-hujanan ya, karena hujan-hujanan bisa menyebabkan kecelakaan. Ketika hujan kan sering ada petir.
ketiga adalah tentang musim kemarau. Jadi musim kemarau adalah kebalikan dari musim hujan. Musim kemarau adalah musim kekeringan. Oke. Selanjutnya adalah bencana alam. Bencana alam itu banyak sekali, ada tsunami, ada banjir, ada gempa bumi, ada gunung meletus, dan juga longsor nih, Mister. Tinggal satu lagi, longsor. Jadi longsor itu ketika ada dataran tinggi, kemudian tanahnya itu ambles ya ke bawah, terus disebut longsor. Banyak sekali bencana alam yang sebetulnya masih belum kita ketahui ya. Namun untuk saat ini itu saja yang harus kita pelajari. Oke, intinya adalah kita harus bersyukur Allah telah menciptakan alam semesta ini dengan sebaik-baiknya, sangat baik sekali ya. Jangan pernah merusak alam, terus rawat alam ini supaya lebih baik lagi ya, lebih sehat lagi ya alamnya kayak gitu. Jangan sampai merusak alam. Mungkin itu saja dari Mister. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian bisa mengamalkan apa yang sudah Mister barusan jelaskan. Oke, mulai detik ini kalian harus bisa mencintai dan merawat alam semesta ini. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.